Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-140. Nah, pada episode spesial part ke-139 sebelumnya itu, pertarungan Boruto dan Madara pun akhirnya terjadi. Ketika Boruto berniat untuk menyegel Madara, Code tiba-tiba ikut campur dan menghalangi Boruto. Singkat cerita, Code berniat menghabisi teman-temannya sementara Boruto bertarung dengan Madara. Dan pada akhirnya Boruto menyaksikan kematian Mizuki, sehingga Boruto langsung mengaktifkan Jogan tanpa peduli risiko yang akan menantinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Subete o ubai saru. Soshite jikakuse. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto. Terlihat Boruto langsung terbang ke arah Madara. Melihat Boruto yang terbang, Madara langsung menggunakan pedang Susanoo untuk menyerangnya. Namun Boruto berhasil menghindari serangan yang terus dilancarkan oleh Madara. Ketika Boruto lengah, tiba-tiba dia terkena serangan pedang Susanoo dari bungsu Madara. Terlihat Boruto terhempas ke tanah dengan sangat keras. Di sisi lain Madara berkata, "Tidak semudah itu untuk mendekatiku." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pedang Kusanagi Boruto tertancap tepat di kepala Susanoo. Melihat pedang tersebut, Madara pun heran. Tiba-tiba Boruto muncul menggunakan hirashi di pedang tersebut. Dengan cepat Boruto langsung menggunakan Shidan dan menembus Susanoo hingga membuat Madara terkena serangan Boruto. Terlihat Madara terhempas ke tanah dengan setengah badannya telah hancur. Adegan pun beralih ke Code kembali. Setelah asap itu hilang, ternyata Code sudah tidak ada di kubah tersebut. Namun tampak ada tanda cakar di area itu. Dengan raut wajah yang waspada, Sarada berkata, "Kemana dia?" Ternyata Code sudah berada tepat di samping Mizuki. Terlihat Code langsung mengangkat tubuh Mizuki dan mencekiknya. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain Boruto berteriak ke Code untuk berhenti. Namun Code langsung menusuk Mizuki tepat di jantungnya menggunakan tangan cakarnya. Melihat kejadian tersebut, Boruto langsung mengaktifkan mata Jogan. Di sisi lain Momoshiki dan Koji berkata, "Hentikan Boruto." Adegan pun beralih ke Code yang tertawa dan berkata, "Sayang sekali Mizuki, kau yang pertama kali mati di sini." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba langit menjadi sangat gelap dan mulai muncul bulan purnama. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Para aliansi Shinobi berkata, "Apa yang terjadi?" Langit tiba-tiba menjadi gelap. Adegan pun beralih ke Itachi dan Sasuke dewasa yang masih menuju ke tempat Kabuto. Melihat langit yang tiba-tiba sangat gelap, Itachi dan Sasuke pun heran. Itachi berkata, "Kenapa langit menjadi sangat gelap?" Sasuke membalas, "Sepertinya perbuatan itu berasal dari Boruto." Mendengar perkataan Sasuke, Itachi pun terkejut dan berkata, "Perbuatan Boruto? Sebenarnya apa yang terjadi?" Dengan raut wajah yang serius, Sasuke berkata kembali, "Boruto tidak akan memakai jurus ini kecuali dalam keadaan bahaya." Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana? Adegan pun beralih ke Code kembali. Dengan raut wajah yang heran, Code berkata, "Apa ini?" Ketika melihat ke arah Mizuki, dia pun terkejut karena luka yang diterima Mizuki tidak ada bekas serangan. Dan ternyata luka yang diterima Mizuki malah berbalik ke arah Code. Tanpa basa-basi, Code langsung mengambil 5 botol pemberian Otsutsuki Kairos. Lalu dia menghancurkan 1 botol dengan tangannya. Terlihat tubuh Code sekarang pulih total karena pemunduran waktu. Dengan raut wajah yang kesal, Code berkata, "Sekarang tersisa 4 botol lagi. Sebenarnya seberapa banyak jurus yang dia punya?" Ketika Code lengah, tiba-tiba Boruto sudah ada di hadapan Code dan bersiap mengayunkan pedangnya. Melihat pergerakan Boruto, Code pun sangat terkejut. Ketika Code menangkis pedang Boruto, tiba-tiba karma Boruto beresonansi dengan pedang tersebut. Tiba-tiba ujung pedang Boruto mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Saking kuatnya serangan tersebut, Code sampai terlempar jauh hingga menabrak batu hingga hancur. Melihat serangan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Salah satu shinobi berkata, "Luar biasa." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung mengendong Mizuki dan membawanya ke tempat Himawari. Setelah sampai, Boruto berkata, "Tolong sembuhkan Mizuki. Saat ini lukanya sudah tertutup, tapi luka di dalam tubuhnya mungkin masih ada." Melihat Boruto, Himawari dengan raut wajah yang khawatir berkata, "Apakah Boruto baik-baik saja?" Mendengar perkataan Himawari, Boruto membalas, "Ya, aku baik-baik saja." Setelah mengatakan hal tersebut, adegan pun beralih ke memori ingatan Boruto. Di sana banyak kenang Boruto dan yang lain.
Tak lama setelah itu, satu persatu kenangan Boruto mulai retak dan sebagian pecah. Terlihat ingatan yang hancur itu adalah pertama kali Boruto datang ke zaman Naruto. Tak hanya itu saja, kenangan tentang perjalanannya bersama Naruto waktu remaja juga hancur. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto mulai memegang kepalanya dan merasakan pusing. Di sisi lain, Kabuto juga heran dengan apa yang sedang terjadi. Kabuto berkata, ini fenomena yang tidak biasa. Sementara itu, Madara bangkit kembali dan berkata, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bocah itu membuatku terpojok seperti ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Madara langsung melesat ke arah Boruto. Ketika sudah dekat, dia langsung menggunakan Mokuton untuk menyerang. Terlihat muncul akar pohon yang sangat besar yang bersiap untuk mencegah semua orang yang ada di sana. Namun tiba-tiba semua akar pohon itu terpotong. Sementara itu, Boruto masih berdiri dan sedang memegang sarung pedangnya. Melihat hal tersebut, Madara pun terkejut dan berkata, sejak kapan seranganku dipotong olehnya? Dia bahkan tidak bergerak dan terus berada di posisi yang sama. Anak ini berbahaya. Sementara itu, para aliansi shinobi hanya bisa terdiam menyaksikan pertarungan tersebut. Sedangkan di satu sisi, Naruto tampak ingin membantu Boruto. Namun Sasuke menahan Naruto dengan berkata, biarkan dia, kita hanya akan menjadi beban baginya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto melangkah satu kali dan tiba-tiba berada di depan Madara. Melihat hal tersebut, Madara pun sangat terkejut dan langsung menyerang Boruto dengan kunainya. Namun Boruto langsung menyerang balik hingga kunai Madara pun hancur. Terlihat Boruto terus menyerang Madara tanpa henti. Di sisi lain, Madara terus menghindari serangan Boruto sambil berkata, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah ini? Yang bisa mengalahkanku adalah Shirama. Ketika Boruto terus menyerang Madara, tiba-tiba semua orang yang ada di tempat Boruto berpindah ke tempat dimensi milik Momoshiki. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Koji berkata, gawat, dia sudah kehilangan kendali. Sementara itu, Momoshiki berkata, sadarlah Boruto, ini terlalu berlebihan. Adegan pun beralih ke para shinobi yang kesulitan bernapas karena ada di luar bumi. Di sisi lain, Naruto berkata, kenapa kita ada di sini? Melihat hal tersebut, Sarada langsung mengaktifkan Mangekyou Sharingan sambil berkata, sadarlah Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang berhasil memotong Madara menjadi bagian yang kecil. Setelah cukup lama, tiba-tiba Boruto baru sadar kalau dia tidak sengaja memindahkan mereka semua ke dimensi yang lain. Dengan cepat, Boruto langsung membalikkan keadaan ke tempat perbatasan desa Suna. Adegan pun beralih ke para shinobi yang berkata, apa kita berhasil mengalahkan Madara? Terlihat semua orang bersorak dan memanggil nama Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang mendekati Madara dan menunggunya pulih dari Edo Tensei. Ketika Boruto terus berjalan, satu persatu ingatannya hancur. Setelah cukup lama, akhirnya Boruto sudah berada di depan Madara yang hampir pulih. Sambil mengangkat pedangnya, Boruto berkata, dengan ini, semuanya akan selesai. Adegan pun beralih ke Itachi dan Sasuke dewasa yang telah masuk ke gua tempat Kabuto berada. Itachi berkata, Kabuto ada di balik dinding ini. Mendengar hal tersebut, Sasuke menghancurkannya dengan Chidori. Setelah hancur, mereka mulai berjalan masuk dan menemukan Kabuto. Menyadari kedatangan mereka, Kabuto berkata, aku terkesan kau mampu melewati penghalangku dan masuk ke tempat ini. Itachi membalas, saat kau mengendalikanku, aku bisa menentukan dari mana arah cakramu. Itu salah satu risiko dari jutsu ini. Tak lama setelah itu, Sasuke dewasa pun muncul di samping Itachi. Melihat Sasuke dewasa, Kabuto pun sedikit terkejut. Sasuke berkata, sepertinya ini akan jauh lebih mudah dari yang dulu. Mendengar hal tersebut, Kabuto membalas, Uchiha Sasuke, aku terkejut saat melihat wujudmu yang sekarang. Sekarang aku paham. Kalian dari masa depan kan? Pantas saja aku merasa tidak ada yang beres dalam peperangan ini. Sasuke melanjutkan perkataannya, meskipun kau tahu itu tidak akan mengubah apapun. Di sisi lain, Itachi berkata, sebelum itu ayo kalahkan dia. Tapi jangan membunuhnya. Jika kamu bunuh pengguna Edo Tensei, jutsunya tidak akan pernah bisa dilepaskan. Kita akan mengirimnya masuk ke dalam Tsukuyomiku. Setelah itu kita akan membuatnya mengatakan cara untuk menghentikan jutsunya. Dan saat dia masih di dalam Tsukuyomi, aku akan mengendalikannya dan akan kuhancurkan jutsunya. Sambil tersenyum, Sasuke membalas, aku sudah pernah dengar ini sebelumnya. Tapi tidak apa, ini membuatku nostalgia. Mendengar perkataan Sasuke, Itachi pun terkejut lalu tersenyum. Adegan pun beralih ke Kabuto yang berdiri sambil berkata, terima kasih atas detailnya. Setelah mengatakan hal tersebut, raut wajah Kabuto menjadi lebih serius. Dan adegan pun habis sampai di sini.
Akhirnya Boruto menggunakan mata Jogannya kembali untuk menyelamatkan Mitsuki. Namun seiring pertarungan, ingatan Boruto mulai hancur satu persatu. Sementara di tempat lain, Itachi dan Sasuke dewasa sudah berada di tempat Kabuto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-141. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.